Oke, kita akan bahas sesuatu yang luar biasa nih. Sebuah hadis pendek, tapi isinya, kata para ulama, itu seperti cetak biru lengkap untuk seluruh hukum Islam. Singkat, padat, tapi dalam banget. Pernah nggak sih Anda merasa kalau hidup ini aturannya banyak banget dan kadang rumit? Nah, gimana caranya kita bisa menemukan sebuah panduan yang jelas, yang sederhana, tapi tetap bisa menuntun kita di jalan yang benar? Jawabannya ada di sini, di hadis ke-30 dari kitab Arba'in Nawawi. Coba perhatikan, hanya dalam beberapa kalimat saja, hadis ini memberikan kita sebuah kerangka hidup yang utuh. Keren banget kan? Ya, hadis ini pada dasarnya menyederhanakan seluruh struktur syariat Islam menjadi 4 pilar yang sangat jelas dan gampang diingat. Nah, 4 pilar inilah yang akan jadi panduan kita dalam pembahasan kali ini. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya, baru setelah itu kita akan kupas satu persatu dari keempat pilar penting ini. Siap ya? Oke, kita langsung masuk ke pilar yang pertama yang merupakan fondasi paling dasar dari agama kita. Pilar ini disebut faraid, atau gampangnya kewajiban. Anggap saja ini daftar tugas yang statusnya wajib, mutlak, alias nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan perintah dalam hadisnya pun sangat lugas, jangan sia-siakan. Artinya, jangan diremehkan, jangan dianggap enteng. Ini bukan sekedar anjuran, tapi sebuah perintah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kewajiban ini ada dua jenis. Ada yang sifatnya personal, yang melekat pada setiap individu, seperti rukun Islam. Ini namanya fardu ain. Tapi ada juga yang sifatnya komunal, atau fardu kifayah, kayak mengurus jenazah. Kalau sebagian orang sudah melakukannya, kewajiban itu gugur bagi yang lain. Oke, pilar pertama tadi adalah fondasi. Nah, pilar kedua ini ibaratnya seperti pagar pembatas atau rambu-rambu di jalan. Fungsinya menjaga kita tetap di jalur yang aman, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya boleh dilakukan. Istilahnya adalah hudud atau batasan. Nah, yang menarik, hudud ini bukan tentang hal yang haram atau dilarang loh. Justru sebaliknya, ini adalah aturan main untuk hal-hal yang diizinkan. Instruksinya pun sangat jelas. Jangan melanggarnya. Artinya, jangan melampaui batas. Jangan kebablasan. Tetaplah berada di dalam koridor yang sudah ditentukan. Contohnya banyak dan sangat relevan. Makan dan minum tentu saja boleh. Halal. Tapi batasannya adalah jangan berlebihan. Atau dalam jihad, perangnya diizinkan, tapi batasannya adalah tidak boleh menyakiti non-kombatan seperti wanita dan anak-anak. Paham ya? Nah, kalau tadi kita bicara soal pagar pembatas, sekarang kita beralih ke level selanjutnya. Garis merah yang mutlak yang sama sekali tidak boleh kita lewati. Ini adalah pilar ketiga, yaitu muharramat atau hal-hal yang diharamkan. Ini adalah zona terlarang, hal-hal yang absolutely off limits. Perintahnya bahkan lebih tegas lagi. Bukan cuma jangan lakukan, tapi jangan jatuh ke dalamnya. Ini menyiratkan kita bahkan tidak boleh mendekati hal-hal tersebut. Slide ini menjelaskan perbedaannya dengan sangat baik. Ingat, hudud atau batasan itu adalah aturan untuk hal-hal yang boleh kita lakukan. Sedangkan muharamat atau larangan adalah untuk hal-hal yang sama sekali tidak boleh kita lakukan. Beda kan? Contohnya jelas ya, ini mencakup dosa-dosa besar yang kita semua tahu. Mulai dari syirik, riba, zina, minum khamar, dan lain sebagainya. Semua ini masuk dalam kategori garis merah. Sekarang kita sampai di pilar terakhir. Dan pilar yang satu ini sungguh menunjukkan betapa indahnya kerangka aturan dari Tuhan ini. Ini adalah pilar tentang kasih sayang. Pilar ini adalah tentang maskut anhu. Apa itu? Ini adalah perkara-perkara yang sengaja didiamkan oleh syariat. Tidak ada perintah untuk melakukannya, tapi juga tidak ada larangan. Dan poin kuncinya, inti dari pilar ini ada di sini. Rahmat untuk kalian bukan karena lupa. Jadi, diamnya syariat tentang suatu hal itu bukan karena Allah lupa atau terlewat. Sama sekali bukan. Itu adalah sebuah kesengajaan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang. Artinya apa? Artinya ini adalah area kebebasan kita. Disinilah berlaku kaidah dasar bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang secara spesifik melarangnya. Ini memberikan kita ruang gerak yang sangat luas. Jadi cara menyikapinya ada 3 langkah sederhana. 1. Sadari bahwa ada hal-hal yang sengaja didiamkan. 2.
Pahami bahwa ini adalah rahmat, tujuannya untuk memberi kemudahan. Dan yang ketiga, yang paling penting, jangan mempersulit diri sendiri dengan mencari-cari aturan yang memang tidak ada. Jadi, coba kita renungkan sejenak. Setelah melihat keempat pilar ini, kewajiban sebagai fondasi, batasan sebagai pagar pengaman, larangan sebagai garis merah, dan area yang didiamkan sebagai ruang kebebasan yang luas, bagaimana cetak biru ilahi ini mengubah cara pandang Anda tentang aturan dan makna menjalani kehidupan?